Kan ya, mana kalian? Tadi nunggu ini si Nathan ternyata mundur. Dia Kenapa? bikin jadwal, dia mundur sendiri. Dia natang, dia mundur. Iya. Ada. Kita sapa dulu si User ini, Bang. User, selamat sore. Agama apa, Ser? Kayaknya Oten. Iya, makasih. Selamat sore. Semangat sore. Bang. Agama apa, Bang? Kristen kan? Iya, Kristen. Ya, silakan. Ya, aku ingin ngobrol-ngobrol dengan Bang Suma ini. Boleh nggak? Ya, silakan Bang. Oke, makasih Bang Suma. Ya, Tapi Bang Suma, Ya. aku pengen ngobrol bukan Yesus ya, jadi karena ya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Bisa nggak? gimana? Aku pengen ngobrol Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kan nggak ada Bisa, Yesus bisa. dalam Al-Quran. Ya? Iya, Bisa bisa. ya? Oke, makasih. Boleh. sebelumnya. Makasih. Ya. Jadi Ya, gimana? pertanyaan saya, ya Bang ya, Ya. kenapa kiamat tuh Nabi Isa yang turun bukannya Nabi Muhammad? Kenapa nabinya orang Kristen lah begitu? Kenapa kan Ya. Nabi Muhammad itu kan nabi penutup? Kenapa? Oke, silakan Bang Suma. Iya, baik. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 198 ya. 159 di dalam surah An-Nisa memang diterangkan bahwasanya tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti menjelang kematiannya. Nah, kenapa Nabi Isa yang turun? Karena ketika datang Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel kemudian melakukan makar tipu daya, mulai dari hendak membunuh sampai kemudian mengajarkan kepada orang lain untuk menuhankan dirinya, itu dianut oleh orang-orang ahli Taurat. Sebagian dari mereka kemudian mengajarkan kepada sebagian yang lain untuk mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Kenapa Nabi Isa disidang, dihakimi oleh Allah? Karena Nabi Isa Allah ingin memperlihatkan kemudian di tengah-tengah penyembah Nabi Isa ini menyadari bahwa penyembahan terhadap Nabi Isa itu bukanlah ajaran Nabi Isa, tapi ajaran yang didatangkan oleh pembangkang yang membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang yang ada pada saat itu membantai Nabi Isa, lalu mengolok-olok Nabi Isa sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman. Habis itu mereka mengajarkan ke orang lain, menyesatkan sesamanya dengan mengatakan dia itu Nabi Isa adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia untuk kemudian dituhankan. Dia salah satu dari 3 Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Allah adalah salah satu dari 3 atau Nabi Isa adalah salah satu dari 3. Nah, ini yang kemudian Al-Quran terangkan. Sehingga dengan adanya orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa, Isa kembali diutus untuk menuntaskan ajarannya. Makanya dikatakan tadi, tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman. Dia datang bukan Nabi Muhammad yang datang, beliau yang datang. Disebabkan karena beliau dituhankan banyak manusia, maka dia datang menuntaskan bahwa aku bukan Tuhan. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Aku ini hanya seorang hamba. Aku ini seorang hamba dan aku diutus untuk menjadi nabi kepada Bani Israel. Tapi kenapa jadi Tuhan untuk orang lain kan gitu?
Jadi ada yang mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan, dan itu bukan ajaran para nabi. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah selesai, sudah sempurna ajarannya beliau, nggak perlu lagi, tak ada lagi yang perlu disampaikan. Justru Nabi Isa ketika datang mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Oke, tapi itu Bang, kan Nabi Isa duluan wafat, kemudian Nabi Muhammad di belakang. Artinya tugas Nabi Isa juga udah selesai, kemudian terakhir ditutup Nabi Muhammad. Nah, kita ke surah As-Zukhruf ayat 61 Bang. Di situ kan dikatakan turunnya Nabi Isa pertanda kiamat. Jangan ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Iya, benar. Jalan yang lurus itu apa? Menyembah Yesus atau menyembah pencipta langit dan bumi? Ya kan nggak ada penjelasan di situ. Ini kan jelas kiamat. ada. Ini kiamat di sini, Bang. Fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Nah, taat kepada Nabi Isa. Ada nggak Nabi Isa mengajarkan nyembah kepada dirinya? Ada tidak? Tidak pernah. Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Itu yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kalau menyembah daripada Isa, itu jalan bengkok. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi ketika beliau datang, Nabi Isa alaihissalam, Nabi kami itu tanda kiamat sudah detik-detik hampir. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Jangan kamu ragu akan datangnya hari kiamat, dan ikutilah aku. Apa diikuti Nabi Isa? Isa apa? Nyembah apa? Nyembah Allah. Fattakullah wa ati'un, jangan sembah yang lain. Inilah jalan yang lurus itu. Makanya umat Islam mengikuti ajaran Nabi Isa, menyembahnya kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah, Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Itu jalan lurusnya. Tetapi kemudian ada segelintir orang yang membuat makar, Nabi Isa diganti namanya menjadi Yesus, lalu dilantik menjadi Tuhan bagi orang Roma Yunani, dan itulah yang saudara ikutin hari ini. Itu. Lanjut. Tapi kan Bible duluan ada, nanti Al-Quran di belakang. Nah, ya, Al-Quran mengatakan wa makaru, ahli Taurat itu bikin makar. Apa itu makar? Tipu muslihat. Oleh karena itulah kemudian tipu muslihat yang dibuat oleh ahli Taurat, lahirlah Kristen. Maka datang Nabi Muhammad kemudian meluruskan itu. Wala yustaddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Siapa yang dipalingkan di situ? Nabi Isa kan mengatakan kepada Bani Israel, wala yustaddannakumul syaitan, jangan kamu dipalingkan oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Siapa yang dipalingkan? Nabi Isa mengajarkan dirinya hanyalah Rasul. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia katakan, kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku tidak mengucapkan satu kata pun selain yang diberikan sebagai hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Tapi kok tiba-tiba muncul sekte baru di luar Yahudi yang mengatakan aku Tuhan. Aku Tuhan. Inilah yang datang kemudian diluruskan oleh Islam. Karena adanya orang yang memalingkan ajaran daripada Nabi Isa. Wa makaru wa makarallah. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda baca bagaimana kemudian Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18. Orang-orang Yahudi membuat makar, membuat tipu muslihat. Mereka dengki, lalu mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai manusia suci. Apa yang terjadi kemudian? Dipalingkan, diajarkan kemudian bahwa itu adalah untuk nebus dosa. Nyambungnya di mana?
Tapi Itu gini bukti. bang, Iya, silakan. tapi gini bang, ini kan jarak Bible dengan Al-Quran kan sekitar 500-700 tahun lah ya kurang lebih. Sekarang di Bible itu kan adanya namanya Yesus, nggak ada nama Isa. Nah, kok di belakang Al-Quran muncul Yesus sudah nggak ada, jadi Isa. Nah, itu kenapa bisa gitu, Bang? Yang mana seluruh yang menceritakan kisah Nabi nih? Apakah Al-Quran atau Bible nih? Baik. Silakan, Bang. Oke. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa di tengah-tengah Bani Israel ada sekelompok orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Al-Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Torah kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ada yang tidak mengerti kitab-kitab terdahulu, kemudian mereka hanya menduga-duga, mencocok-cocokkan, mengatakan di dalam kitab ini cocok dengan ini genapinya, ini di penggenapannya seperti ini, makanya dia datang untuk menggenapi, ditebus mati dan bla 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 bla. Mereka hanya menduga-duga dan mereka hanya berangan-angan. Semua yang mereka tuliskan kemudian hanya prasangkaan saja. Dan kalau kita selidiki, dari mana Lukas menulis, dari mana penulis Matius menulis, dari mana Paulus menulis, tak ada data akuratnya bahwa ada oknum yang datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel yang berjumpa langsung dengan mereka. Tak ada itu, tak ada. Mereka melakukan penyelidikan dan seterusnya. Al-Quran mengatakan itu. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah, padahal itu adalah untuk mereka jual dengan harga yang murah. Apa harga murah itu? Hanya untuk menyesatkan orang dan mendapatkan gelar rasul. Itu aja, selebihnya tidak dapat apa-apa. Ini Al-Quran tidak salah. Jadi kenapa Al-Quran datang belakangan? Karena Al-Quran datang menjelaskan kemudian pengingkaran makar yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang terdahulu. Kenapa datangnya di abad ke-7? Anda baca di dalam Matius 15. Kalau Anda tidak ingin kemudian membaca itu, maka Al-Quran menerangkan orang-orang kafir, orang-orang yang makar ini ingin kemudian diberi pelajaran oleh Allah, diberi pelajaran oleh Allah. Oleh karena mereka kemudian zalim, baca surah An-Nisa. Oleh karena ucapan mereka, maka Allah menghukum. Apa hukumannya? Mereka kemudian tidak didatangkan kebenaran pada diri mereka. Lihat Al-Quran surah An-Nisa 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Apa hukumannya? Yaitu mereka tidak datangkan kebenaran kepada mereka. Mereka dibiarkan kemudian bersenang-senang di dalam kehidupan duniawi mereka. Mereka menganggap sesuatu yang jahat menjadi indah di mata mereka. Mereka disampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka tidak akan pernah bisa memahami. Itu hukuman. Hukuman kepada mereka. Maka ketika tiba saatnya, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mensucikan, membersihkan, memuliakan nama Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ternodai oleh mereka yang membuat makar pada zaman itu. Demikian. Oke, makasih Bang. Silakan. Tapi gini Bang, di Al-Quran kan 25 nabi. Nah, kenapa cuma Nabi Isa yang dikatakan suci? Oke, baik. Adakah ayat kelahiran Nabi Muhammad dikatakan suci juga? Oke, silakan Bang. Baik. Jadi gini, Bung. Kenapa Nabi Isa itu dikatakan sebagai nabi yang suci, orang yang suci? Karena dia kelahirannya itu difitnah oleh orang Yahudi di mana dia diutus. Anda baca Talmud, tuduhan-tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, naudzubillah summa naudzubillah.
Dibilangnya dia itu adalah orang yang lahir dari hasil persinahan. Ibunya kemudian dituduh dengan sangat keji oleh Bani Israel. Makanya ketika Allah mengatakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'am fariyan. Lalu kemudian datanglah Maryam menggendong si bayi. Wahai Maryam, kata orang Yahudi, sungguh engkau telah membawa suatu kemungkaran yang sangat-sangat dahsyat. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau wa makanat ummuki bagian. Wahai perempuan saudara Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu juga bukan seorang pesina. Fa asyarat alaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Maka dia Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya, jika kalian menuduh aku melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tanya kepada bayi ini apa yang terjadi. Orang Yahudi mengatakan, bagaimana mungkin kami ingin berbicara kepada anak kecil yang masih dalam ayunan. Saya masih teringat oleh Sofiatul, dia menertawakan ayat ini. Ada bayi bisa berbicara, terbahak-bahak mereka satu komal. Bayi katanya tertawa berbicara, heran mereka. Jadi saya tanya, seorang bayi tertawa Anda heran, seorang bayi yang adalah Tuhan Anda tidak heran. Malu mereka. Satu komal menertawakan Nabi Isa berbicara dalam ayunan. Saya tanya, Yesus dalam ayunan Tuhan atau bukan? Tuhan katanya. Lah. Kalau manusia kemudian berbicara karena mukjizat kamu kaget, saya bagaimana keadaannya seorang bayi kamu anggap Tuhan? Jadi bayi itu berbicara, Bang. Fa asyarat alaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, wahai Maria? Suara terdengar dari ayunan, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa unsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan, dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nabi Isa dibela oleh Al-Quran. Ketika tak ada orang yang membelahnya, Al-Quran membelahnya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan seperti tuduhan orang-orang Yahudi dalam Talmud. Dia anak hewan, dianggap sebagai orang yang sederajat dengan binatang. Ibunya pesina yang bersenggama dengan hewan, lalu dia lahir. Disebut Yesus dalam Talmud, bukan Isa, tapi itu adalah Nabi yang sama yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi itu berkata dalam ayunan, aku ini adalah hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiyan, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kalian. Tapi Bible, kitabnya orang Kristen, tak ada pembelaan kepada Yesus, tak ada. Tapi Al-Quran membela, mensucikan. Kata apa dalam Yohanes 16? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Ini Al-Quran memuliakan beliau. Lalu dia mengatakan apa? Berbakti kepada ibuku. Di dalam Bible tidak pernah satu kali pun Nabi Isa atau Yesus memanggil ibunya ibu. Patera, nggak pernah. Selalunya memanggil perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Lalu dikatakan apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi, diberkati, dimuliakan di mana saja aku berada. Tetapi kalau di dalam Bible, tempat lahirnya sudah di kandang, dia diludahin, dan seterusnya dan seterusnya. Hinaan demi hinaan didapati terhadap oknum Nabi yang datang kepada Bani Israel yang namanya disebutkan sebagai Yesus. Jadi ini pembelaan, Bung. Makanya Nabi Isa mengatakan, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada waktu aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini Nabi Isa menyatakan dengan sangat akurat. Jadi
Di Islam ini siang hari bang, Anda lihat bagaimana kami umat Islam ini membela untuk mensucikan Nabi Isa. Kami tak sanggup mengajarkan Al-Quran kepada kalian saudara-saudara saya Kristen. Tak sanggup kami. Kenapa? Yang kalian pakai beragama itu adalah imani saja. Jangankan Quran, Bible pun kalian tolak. Maka kami mengajarkan tentang Nabi ini melalui Bible. Dia tidak disalib. Dia orang mulia loh. Dia orang suci. Dia Nabi kita. Dia Rasul kita. Yang diutus untuk kepada saudara-saudara kita Bani Israel. Jangan dinodai itu. Sedangkan iman Islam datang kemudian melihat dengan hati yang sedih. Ini saudara-saudara Kristen mengadakan ajaran kasih. Kasih dan kasih. Tapi kenapa ngotot mengatakan Nabiullah, Rasulullah, orang suci, orang mulia, kudu wajib mati terkutuk? Ada apa dengan kalian? Apa yang kalian inginkan dengan matinya dia terkutuk? Ditebus dosa. Ilmunya dari mana? Tuhan mengajarkan Al-Quran, Taurat, bahkan Bible, bahkan Yesus endingnya mengatakan apa? Yohanes 5 nomor 29. Orang semuanya akan dibangkitkan dari kubur. Orang akan dihisab, orang akan dibalas, orang akan diupah berdasarkan dengan ganjaran dari perbuatan kita masing-masing. Orang yang melakukan amalan baik, kata Yesus, dibangkitkan untuk masuk ke surga. Orang yang dibangkitkan dari kubur yang melakukan kemaksiatan, dia harus mempertanggungjawabkan dosanya sendiri dalam neraka. Lalu mana tebusan dosa itu? Tak ada. Jadi ketika saudara mengatakan kenapa Al-Quran datang memuliakan beliau, menggenapi nubuatan beliau, yang mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang, sehingga aku harus pergi. Nah, implementasi daripada ini saudaraku, coba kita lihat bagaimana umat Islam memandang Bible itu. Seperti ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Bayangkan itu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apa enggak sakit kepala ini mendengarkan itu, kata Yesus? Nah sekarang patokannya adalah Islam, Kristen. Mana yang lebih sempurna? Mana yang lebih baik aturannya? Kalau di dalam orang Yahudi ibadah mereka 3 hari 3 kali dalam sehari semalam, kami 5 kali. Mana yang lebih baik? Kalau Kristen sekali seminggu, bukan maju, bukan lebih baik, mundur. Matius 5 nomor 20. Aku menyampaikan ini kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada roh kebenaran yang akan mengajarkan agama yang jauh lebih baik. Sederhana kok itu, silakan. Oke bang, kasih bang. Bang Poot ini ya, lanjut bang. Silakan bang, silakan. Iya. Oh ya, gantian lagi. Mungkin ada yang lain mau bertanya sama Bang Sumadi. Aku standby lagi. Silakan. Terima kasih bang. Sama-sama. Bang, ini si Rudol bang. Tadi dia nertawakan abang di bawah bang. Kayaknya Gak ilmu apa-apa. dia tinggi bang.